YouTube Iva Mengajar. Hari ini kita akan belajar tentang pemuaian pada zat padat. Sebelum itu, teman-teman tahu belum sih pemuaian itu apa? Pemuaian adalah bertambah besarnya ukuran suatu benda karena kenaikan suhu yang terjadi pada benda tersebut. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang pemuaian pada zat padat. Ada apa aja sih pemuaian pada zat padat itu? Yang pertama ada muai panjang. Setiap benda jika dipanaskan akan memuai ke arah panjang. Benda satu dengan yang lainnya, ukuran pemuaian, dan lain-lain. Koefisien muai panjang suatu zat adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang zat jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Maka, untuk pertambahan panjang besi dapat dinyatakan dengan persamaan delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T, atau L1 sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. Dengan delta L adalah pertambahan panjang, L0 panjang mula-mula, alfa koefisien muai panjang, delta T perubahan suhu, dan L1 panjang zat padat setelah dipanaskan. Yang kedua ada muai luas. Benda berupa zat padat yang memiliki bentuk dua dimensi atau yang memiliki panjang dan lebar jika dipanaskan dengan suhu tertentu akan memuai ke arah panjang dan lebar. Pemuaian ke arah panjang dan lebar ini sering disebut dengan muai luas. Koefisien muai luas suatu zat adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan luas setiap satuan luas suatu zat bila suhunya naik 1 derajat Celcius. Hubungan koefisien muai panjang dengan koefisien muai luas adalah beta sama dengan 2 kali alfa, atau besar koefisien muai luas adalah 2 kali dari besar koefisien muai panjang. Maka pertambahan luas dapat dituliskan dalam persamaan delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T, atau A1 sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta dikali delta T. Dengan delta A adalah pertambahan luas, A0 luas mula-mula, beta koefisien muai luas yang besarnya 2 kali alfa, delta T perubahan suhu, dan A1 adalah luas zat padat setelah dipanaskan. Kemudian yang ketiga ada muai volume. Untuk zat padat yang memiliki bentuk 3 dimensi atau seperti ruang, jika dipanaskan akan mengalami muai ruang atau volume. Koefisien muai ruang adalah bilangan yang menyatakan pertambahan volume setiap satuan volume suatu zat bila suhu naik 1 derajat Celcius. Koefisien muai ruang diberikan simbol gamma. Harga koefisien muai ruang adalah 3 kali koefisien muai panjang. Pada pemuaian volume dituliskan persamaan sebagai berikut. Delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T, atau V1 sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma dikali delta T. Dengan delta V adalah pertambahan volume, V0 luas mula-mula, gamma koefisien muai volume yang besarnya 3 kali alfa, delta T perubahan suhu, dan V1 luas zat padat setelah dipanaskan. Untuk selanjutnya kita ada beberapa latihan soal nih. Silahkan disimak ya teman-teman. Oke, untuk soal yang pertama, sebuah menara telekomunikasi tersebut seluruhnya terbuat dari besi yang tingginya 396 meter. Pada suatu waktu, suhu udara mengalami penurunan ekstrim dari 31 derajat menjadi 23 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang besi adalah 12 dikali 10 pangkat 6 per derajat Celcius, perubahan tinggi tersebut yang paling mendekati adalah, di sini biar memudahkan untuk menjawab, maka kita harus cari dulu diketahui dan ditanyanya. Yang diketahui yang pertama itu ada tinggi besinya yaitu L0 396 meter, atau jika diubah menjadi cm menjadi 39.600.
Untuk koefisien muai panjang besi atau alfa yaitu 12 dikali 10 pangkat min 6 dan delta T itu diperoleh dari T1 dikurangi T0, 31 derajat dikurangi 23 derajat Celcius dan diperoleh 8 derajat Celcius. Selanjutnya yang ditanya adalah delta L atau perubahan tinggi. Nah, seperti persamaan yang sudah kita bahas di depan tadi ya, itu ada persamaan delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Karena ini semua sudah diketahui, jadi kita tinggal masukin ke persamaannya. L0 39.600, alfa 12 dikali 10 pangkat min 6 dan delta T 8. Dan setelah dikalikan memperoleh hasil 3,8 cm atau ketika dibulatkan menjadi 4 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nah, untuk soal yang kedua, sebuah silinder tembaga pada suhu 25 derajat Celcius volumenya 1 liter. Jika koefisien muai panjang tembaga adalah 0,0002 per derajat Celcius, maka volume silinder tersebut ketika suhunya 105 derajat Celcius adalah. Nah, seperti soal sebelumnya nih, kita cari dulu yang diketahui itu apa aja sih. Nah, yang pertama ini ada V0 yaitu 1 liter. Nah, kemudian di sini tuh koefisien yang diketahui adalah koefisien muai panjang. Sedangkan silinder itu kan adalah benda ruang ya. Jadi harusnya koefisiennya itu adalah koefisien muai volume. Nah, besar koefisien muai volume itu kan 3 kali koefisien muai panjang. Jadi untuk mencari koefisien muai volume adalah 3 kali dari koefisien muai panjang dan diperoleh hasil 0,0006 per derajat Celcius. Untuk yang kemudian delta T itu dari T1 dikurangi T0 dan diperoleh hasil 80 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan adalah V1. Nah, di persamaan tadi kita sudah pelajari ada persamaan V1 sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma dikali delta T. Karena udah diketahui, jadi kita langsung masukin aja ya. V0-nya 1 dikali 1 ditambah gammanya 0,0006 dikali delta T-nya 80. Dan diperoleh hasil 1,048 liter. Dan tahu jawabannya A. Nah, dan mudah sekali ya teman-teman. Nah, untuk itu, karena udah aku kasih contoh 2 soal nih, untuk selanjutnya, teman-teman bisa latihan soal secara mandiri dan mengerjakan soal berikut ini ya, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan tentang pemuaian pada zat padat. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Bye!